الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Melanjutkan kajian kita surah Ali Imran ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 ke-27. Ini ayat sering kita baca, dijadikan wiridan habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Wirid panjang, wirid panjang itu kita baca habis sholat maghrib, habis sholat subuh, zuhur, asar, isya, itu wirid pendek. Salah satu ayat yang dibaca di dalam wirid panjang, ya ini ayat. Maknanya kalau kita paham, alangkah bagusnya makna ini ayat. Kalau orang Arab selintas saja dia sudah memahami makna, bukan maknanya, memang itu bahasanya. Kalau kita membaca ayat yang kita baca belum tentu kita paham maknanya karena bukan bahasa kita. Qulillahumma, katakan oleh engkau wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah, Malikal Mulk, yang mempunyai kerajaan. Yang mempunyai kerajaan itu ya hanya Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Tu'til mulka, engkau memberikan akan kerajaan man tasya, bagi orang yang engkau kehendaki. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia menjadi raja atau mempunyai kekuasaan, maka itu pasti sampai kepadanya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut, menghilangkan, menurunkan kerajaan mimman tasya, dari siapapun yang engkau kehendaki. Artinya kalau Allah ingin menurunkan, menghinakan, menghilangkan suatu kekuasaan dari seseorang, siapapun itu, kalau Allah berkehendak lengser, lengser. Kalau Allah berkehendak turun, turun. Jadi seluruhnya itu datang daripada zat yang mempunyai kerajaan secara sebenar-benarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau ya Allah memberikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki dan menghilangkan kerajaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau ya Allah memuliakan orang siapa yang kau kehendaki. Kalau Allah berkehendak si fulan itu mulia, maka mulia. Ini ayat-ayat tauhid sebenarnya. Wa tu'izzu man tasya, kau menghendaki ya Allah memuliakan orang siapa yang kau kehendaki, pasti mulia. Wa tuzillu man tasya, dan engkau menghinakan orang yang siapa kau kehendaki. Siapapun kalau Allah sudah menghendaki hina, sekalipun satu negeri, satu negara, satu dunia sekalipun, ingin memuliakannya, tetap dia akan hina. Biyadikal khair,
biyadikal khair, dengan kekuasaan engkau seluruh kebaikan dan keburukan, ay wasyar, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Ini bagus ayatnya ini. Ini ayat tauhid. Pokoknya kalau Allah sudah berkeinginan si fulan itu jadi raja, si fulan mempunyai kekuasaan, pasti sampai. Kalau Allah ingin berkeinginan si fulan menjadi orang hina, pasti hina. Kalau Allah berkeinginan si fulan itu jadi mulia, pasti mulia. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah Allah kehendaki. Ana urid, anta turid, Allahu yaf'alu ma yurid. Aku ingin, engkau ingin, tapi Allah berkehendak apa yang Dia inginkan. Yang mana yang kabul, keinginan kita atau keinginan orang atau keinginan Allah? Keinginan Allah yang berjalan, bukan keinginan kita, bukan keinginan orang. Kecuali kalau keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, maka kabul. Rencana kita sesuai dengan rencana Allah, maka kabul. Anak umpama ingin berlibur habis ujian atau hari raya kurban, kita ke sini hari raya ke rumah paman yang ada di Palembang. Kata abahnya, ayo hari ketiga. Itu hanya rencana, tapi kalau rencana itu sesuai dengan rencana Allah, kabul. Tapi kalau rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah, maka tidak akan kabul. Karena yang berjalan adalah rencana Allah, bukan rencana kita. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan paling banyak rencana itu tidaklah kabul. Silahkan berencana, tapi yang berjalan adalah rencana Allah. Banyak di antara kita rata-rata waktu mudanya, rata-rata waktu kecilnya punya cita-cita. Tapi sekarang sudah dalam keadaan masa-masa sekarang, bayangkan waktu dulu betul dan terlaksana dan cita-cita yang dahulu. Banyak yang tidak. Rencanaku seperti ini dulu, ternyata seperti ini. Rencanaku dulu seperti ini, ternyata seperti ini. Itu tandanya kita hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang memperbuat apa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini sesuai, mirip dengan wirid satunya. Allahumma la Allahumma la, apa itu bacaannya? Sering dibaca habis maghrib, habis subuh di zaman-zaman dulu. Bahkan dilakukan sedikit. Kalau ini kan ayat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini hadis yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah. Ini jarang dibaca sudah sekarang. Kalaupun dibaca kadang-kadang kita tidak paham maknanya. Coba renungkan maknanya. Bagus, mirip seperti ini. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita. Sama sekali tidak ada yang bisa mencegah apa-apa yang kau berikan. Pokoknya kalau sudah Allah tetapkan di masa azal, ini jadi ini jadi ini garis hidupnya seperti ini. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Pokoknya kalau hari itu memang sudah ketetapan rezekinya 1 juta, pasti sampai. Siapapun yang ingin mencegah tidak akan bisa.
Walaupun yang mempunyai kekuasaan ingin mencegah, tidak akan bisa. Karena la mani'a lima a'taita. Kata Allah rezekinya 1 juta. 1 juta adalah orang mencegah tidak bisa. Seharian mencari duit tidak akan bertambah. Tidak dicari pun dia akan datang. Cuma yang tidak dicari pun dia akan datang, itu yang kita ragu. Padahal sama, tidak dicari dia akan datang. Dicari seharian dia tidak bertambah. Kalau rezekinya 1 juta, tetap datang 1 juta. Dicari seharian tidak bertambah 1.500.000, tidak bertambah menjadi 2 juta, tetap 1 juta. Cuman kita itu yang yakinnya dicari seharian, sehingga seharian mencari. Kalau tidak mencari, rasa-rasa tidak datang rezeki tadi. Ingat, yang memberikan rezeki Allah. Mencari itu hanya ikhtiar, bukan ikhtiar kita yang memberikan rezeki. Ikhtiar kita hanya sekedar ikhtiar. Yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjalankan ikhtiar. Tapi karena hakikatnya bukan ikhtiar kita yang memberikan rezeki, tapi hanya Allah, maka ikhtiar jalankan hanya sekedar ikhtiar, bukan melebihi daripada kebiasaan sehingga lupa beramal ibadah kepada Allah. Seharian mencari, hasilnya sama aja, ada mencari. Ada kawan kayak itu hidup 10 tahun berkeluarga, Batam 2 sudah mengajar di salah satu MTA. Bercerita dia, rezeki ini katanya gitu-gitu aja. Apa? Dulu mengajar di MTA minta jam, banyak jam, hampir sehari 2 kali, pagi berangkat, tengah hari pulang, nanti jam 2 datang lagi ke sana mengajar lagi. Aku total sebulan sekian dapat diberikan oleh kepala MTA. Dan musim COVID, tutup MTA, bekerja di ikut bantu jual karpet. Aku total sebulan sama juga seperti itu hasilnya. Akhirnya apa sekarang? MTA sudah buka, minta 2 jam saja. Mau ketuanya memberikan, kepala MTA memberikan 2 jam. Yang lain kasih ke orang lain. Selebihnya jual sate. Jual sate. Laku dia jual sate. Tapi aku hitung sama seperti itu rezekinya. Jadi sama aja. Iyalah sama. Kenapa sama? Karena anak itu masih 2. Katakan seperti itu. Coba tambah anak 1, nah itu bertambah rezeki. Makanya bertambah anak pasti bertambah. Rezeki dari mana? Dari Allah untuk yang anak tadi. Nah, sekarang ternyata hamil dan ininya, hamil dan sebagainya. Nah, itu lihatlah anak yang ketiga itu ada bertambah rezeki. Cuma rezeki siapa? Ya si anak itu. Cuma kita yang bertambah. Anaknya 12 tetap ada rezekinya, tidak akan kemana-mana. Nah, cuman di sini ini yang masalahnya ini bisa ragu nih. Ragu, iya itu enggak. Jangan-jangan kita tetap makan nih anak. Orang-orang dulu itu lebih susah dibanding kita. Zaman-zaman dulu itu lebih susah. Kendaraan susah. Masa-masa penjajahan apalagi. Tapi lihat zaman dahulu. Mana banyak anak dibanding zaman sekarang. Banyak orang dahulu. Kita ini hasil produksi orang-orang dahulu. Tanyalah berapa dan sangat banyak. Orang tua itu dan sangat 9. Yang hidup 10 seharusnya, mati 1 waktu kecil, hidup 9. Nah sekarang masih ada 8, meninggal yang paling bungsu, orang tua 9. Yang dari perempuan 12, mati banyak tapi mati halus. Cuman kan orang dulu banyak punya anak. Tidak takut modelnya, orang sekarang banyak mikir. Temakan ikan. Nah disinilah bedanya
keyakinan orang dahulu dan keyakinan orang sekarang. La mani'a lima a'taita wa la mukhtiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau juga ya Allah. Pokoknya kalau Allah mencegah, bagaimanapun orang memberi tidak akan sampai, sekalipun di depan mata tidak akan sampai ke tempatnya. Sekalipun ingin nyuap sudah nasi nih, ingin nyuap, perut sakit, ayo mana didahulukan? Menyuap apa di bawah keluar? Kita suap keluar, pasti kita letakkan, tunggu sini rumah WC dulu. Tidak bisa di depan mata sudah, tinggal masuk aja, perut sakit pasti diletakkan dibanding yang di bawah keluar. Saya ternyata datang hilang nasi sudah, ternyata kucing makan. Rezekinya kucing berarti. Cuman kalau itu terjadi pada kita, bisa mencari sapu, cari kucing dari mana kucingnya. Padahal memang rezeki kucing sudah. Cuman Allah membuat lewat kita, kucing dari pagi mencari bawah tudung tidak dapat. Nanti ya Allah rezekimu akan datang tengah hari. Datang tuanya, ambilkannya sudah nasi, ambilkannya sudah lauk. Ingin disuap ternyata perut sakit, diletakkan di atas meja. Kucing juga datang cuman, oh ini kata kucing rezekinya sudah sampai. Tidak susah-susah membuka tertutup nasi, ternyata sudah ada di atas meja makan. Yang sakit perut keluar dari WC, habis dimakan kucing. Yang tidak paham, mana kucingnya? Pokoknya tidak selamat kucing. Kadang-kadang pincang kucing, itu bukan pincang jatuh, kucing jatuh tidak patah kakinya. Kalau melihat kucing pincang, itu alamat dipukul orang yang ada punya rumah. Alamat sudah. Kucing jatuh dari atas ke bawah, tidak pincang, tidak patah. Jadi kalau melihat ada kucing patah kaki, nah itu berarti kucing pernah dipukul, mungkin karena makan di situ. Jadi wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa-apa yang telah engkau tetapkan ya Allah. Dan ada yang bisa menolak, sekalipun Nabi sekalipun tidak akan bisa menolak. Nabi Musa protes kepada Nabi Adam, inilah wahai Adam, ini gara-gara engkau nih, coba waktu itu engkau tidak memakan buah kulti, tidak akan ada kita di dunia ini, kita nikmat di dalam surga. Apa kata Nabi Adam bilang kepada Nabi Musa? Jangan engkau memprotes apa yang tidak bisa engkau tolak. Apa yang tidak bisa ditolak? Ketetapan Allah. Memang sudah Allah menetapkan dia memakan buah kurdi. Hanya sebab musabab saja itu, karena Allah ingin menjadikan di dunia, di bumi ini seseorang yang menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi dalam satu riwayat, wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dalam satu riwayat hadis wala yanfa'u dzal jiddi minkal jiddu, tidak bermanfaat kekayaan seseorang karena kekayaan datang daripada Allah. Ini wiridan orang dahulu, sekarang hilang sudah wiridan ini. Kalau andai kata ada yang masih memakai, ada imam pakai wiridan ini, itu pasti orang tua. Orang dahulu masih pakai biasanya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebelum berdoa biasanya. Hadis itu kalau mantap dalam hati, insya Allah tenang hidupnya. Masalah rezeki tenang. Dia jadi orang penyarikan. Jadi sama seperti ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar
Engkau ya Allah memasukkan malam pada siang. Engkau masukkan malam di dalam siang. Berubah-ubah, malam masuk dalam siang. Dan dari siang timbul malam. Wa tulijun nahar fil lail. Engkau masukkan siang di dalam malam. Kapan? Besok menjadi siang. Malam tiba-tiba terang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Apa yang dimaksud? Seperti manusia dan burung. Manusia timbul dari benda mati, yaitu air mani, sperma. Burung, hayam, lahir dari telur benda mati. Dihangatkan 21 hari, timbullah burung dan ayam tadi. Dari Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dari air sperma timbul anak. Dari telur timbul burung. Tidak bisa ditiru itu. Tidak bisa ditiru. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau ya Allah mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Dibalik lagi, Allah keluarkan yang mati daripada yang hidup. Apa? Seperti air mani. Air mani itu benda mati. Dari mana keluarnya? Dari manusia yang hidup. Allah mengeluarkan telur benda mati. Dari mana? Dari ayam yang hidup, dari burung yang hidup. Ini tafsiran normal. Tapi ada yang namanya tafsir itu banyak macamnya. Tergantung orangnya. Ada orang itu kalau senang dengan nahu saja tafsirannya. Ada mufasir itu kalau senang dengan fikih itu contoh ke fikih. Ada ahli mufasir tapi contoh ke tasawuf. Maka dia menafsirkan Al-Quran itu banyak ke tasawuf. Mana contohnya? Seperti ini ayat. Ada tafsir lain mengatakan wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau ya Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Apa maksudnya? Kadang-kadang Allah keluarkan orang yang bermanfaat dari orang yang tidak bermanfaat. Banyak Allah lahirkan orang yang soleh dari orang tua yang penjahat. Orang tua yang penjahat itu mati. Anaknya yang soleh itu yang dimaksud hidup. Mana contoh zaman sahabat? Anaknya Abu Jahal. Abu Jahalnya itu mati. Kenapa disebut mati? Karena tidak ada iman. Tidak ada iman sama dengan mati. Tapi anaknya Abu Jahal orang yang beriman. Banyak orang itu menjadi penjahat, ternyata anaknya baik-baik. Namanya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Siapa yang hidup? Anaknya yang soleh-solehah. Siapa yang mati? Orang tuanya yang penjahat itu mati. Karena tidak ada amal-amal soleh, maka dianggap orang yang sudah mati. Mati secara makna. Sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau ya Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Tidak mesti orang tuanya soleh, anaknya jadi soleh, tidak mesti. Ini berarti Allah keluarkan yang hidup dari yang hidup. Tapi kadang-kadang Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Orang tuanya soleh, orang tuanya wali, orang tuanya tinggi derajat, ternyata anaknya tidaklah seperti itu. Banyak juga demikian. Tapi yang paling banyak itu yang pertama. Engkau ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Banyak itu. Abahnya orang biasa, anaknya
seorang yang alim besar. Mana contohnya? Al-Imam Al-Ghazali. Itu abahnya orang biasa. Imam Al-Ghazali itu abahnya bukan orang alim. Abahnya penenun, pemintal benang, namanya Ghazali. Ternyata anaknya lahirlah yang namanya Muhammad Al-Ghazali. Ini orang alim luar biasa. Orang alim yang luar biasa. Dia bukan keturunan orang alim, orang biasa saja, tapi ilmunya luar biasa. Banyak kitab-kitabnya. Mana lagi Al-Imam Nawawi. Orang tuanya orang biasa, bukanlah orang alim. Ternyata anaknya sekelas Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak pernah sampai kawin. Beliau sibuk mencari ilmu. Umur 47 tahun meninggal, tidak sempat kawin. Makanya di dalam ilmu, di dalam kitab fikih beliau Minhajul Talibin, di situ dikatakan bagi siapa orang yang sibuk mencari ilmu kemudian melupakan kawin, melupakan meninggalkan kawin, tapi memang sibuk mencari ilmu dan dia tidak perlu kepada kawin. Artinya dia bisa menahan nafsunya, maka itu lebih utama dibanding dia meninggalkan ilmu kemudian masuk di dalam pernikahan atau perkawinan. Dan itu beliau sendiri yang mengamalkan. 47 tahun umur beliau, belum sempat kawin, meninggal dunia. Tapi karangan-karangan beliau luar biasa, banyak. Ada namanya kitab Al-Azkar, zikir-zikir harian, diambil dari hadis Nabi, tebal kitabnya. Kitab fikihnya banyak, namanya Al-Imam An-Nawawi. Lain, Syekh Nawawi lain, ini Al-Imam An-Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu berarti Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Jawa Indonesia, Banten. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ini beliau kawin ini. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak punya karangan kecuali karangannya berbahasa Arab. Pernah datang ke Indonesia, pulang kampung, tapi dimusuhi oleh Belanda. Lebih baik menjaga keilmuan, beliau pindah kembali ke Makkah, meninggal pun di sana. Jadi banyak orang-orang masa itu penuntut ilmu di Indonesia. Zaman itu tidak ada bahasa Indonesia, Jawa. Orang Arab bilang Indonesia Jawa atau Jawi. Sumatera pun tidak terkenal, yang terkenal itu Jawa. Jadi kalau orang Sumatera ke sana sama Jawa. Indonesia belum ada lagi Indonesia. Indonesia baru 70 hampir 80 tahunan baru. Nah ini masa-masa itu Jawa. Dari mana? Menaik Jawa. Itu entah Sumatera, entah di Kalimantan, ya, Jawa. Yang terkenal tokohnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka orang-orang waktu itu ke Mekah belajar kepada beliau. Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari belajar. Dan gampang karena sudah orang sesama orang Indonesia. Ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Waktu itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang namanya Al-Imam An-Nawawi. Beliau 47 tahun meninggal dunia. Tidak ada sempat kawin, saking sibuk dengan ilmu. Beliau orang alim luar biasa. Orang tuanya orang biasa, bukanlah orang alim. Jadi kalau kita memahami ini, kita orang biasa, jangan kita minder. Anakku ini untuk apa juga mencari ilmu agama, paling-paling sama ujung-ujungnya
berkabut ujung-ujungnya, bergawi belum tentu. Kalau Allah bukakan hatinya, bisa jadi dia menjadi orang alim luar biasa, walaupun kita orang yang biasa. Tapi kalau umpama orang tuanya memang orang alim, memang datuk-datuknya orang ahli lah, orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah, itu ibaratkan hanya memang ada modal 25%. Ibaratnya ini bibit pohon kelapa, bibitnya bibit apa? Bagus bibitnya, entah hybrida atau apa, itu 25% menjadi bagus, tapi sisanya ya tergantung tanahnya lagi. Kalau tanahnya tanah banjir, mana lagi itu juga. Artinya apabila ada orang memang dari orang tuanya orang-orang alim, dia punya 25% modal untuk bisa menjadi orang yang alim. Sedangkan orang yang biasa itu harus memang kegigihan yang menentukan. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena Allah mengatakan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan ini banyak contohnya, seperti anaknya Abu Jahal, yang Abu Jahalnya menantang Nabi Muhammad, tapi anaknya menjadi orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tidak mau membunuh orang-orang tuanya, tidak mau sebenarnya. Mudah-mudahan kalau tidak orang tuanya Islam, anaknya Islam. Tidak dapat anaknya Islam, mudah-mudahan cucunya yang Islam. Tidak dapat cucunya, mudah-mudahan cicitnya. Sehingga yang di atas jangan dibunuh karena ada anaknya nanti. Mudah-mudahan anaknya mau memeluk Islam. Kalau kita melihat ada orang tua yang jahat, yang penjahat, yang banyak maksiat, doakan saja. Kalau dia tidak bertaubat, mudah-mudahan dia punya anak-anaknya menjadi orang baik. Kalau tidak anaknya, mudah-mudahan cucunya jadi orang baik. Kalau tidak cucunya, mudah-mudahan cicitnya jadi orang baik. Maka orang-orang zaman dulu sering membuat pondok pesantren itu di tengah-tengah penjahat, di kampung-kampung penjahat. Bangunlah pondok pesantren di situ ala kadarnya. Siapa yang dicari di situ jadi santri? Yang dicari mudah-mudahan berubah. Yang orang tua tadi mudah-mudahan bertaubat. Kalau orang-orang tuanya tidak bertaubat, yang banyak penjahat ini mudah-mudahan anaknya mau menjadi orang yang baik. Itu cara-cara orang dulu berdakwah seperti itu. Cuman harus kuat. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, ay rizqan wasi'an. Dan Engkau ya Allah memberikan rezeki man tasya' kepada orang yang Kau kehendaki bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Nah, ini yang mantap ini. Tidak ada hitung-hitungan. Kalau Allah ingin memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa ada hitung-hitungan, maka Allah tidak akan memberi tanpa hitung-hitungan. Lancar dari rezekinya. Apapun yang dia inginkan dapat. Kalau kita kan berhitung-hitung masih. Makanya ini sebagian ulama diambil pelajaran, rezeki yang Allah berikan itu jangan dihitung. Dan ini tidak ada pelajaran dalam kuliah ekonomi, karena dalam perkuliahan ekonomi justru dihitung. Kalau ingin hemat pengeluaran dalam satu keluarga, hitung pemasukan mana, pengeluaran mana. Kalau perlu buat data pemasukan ini dari sini hari ini sekian masuk, pengeluaran pempes anak, susu anak, listrik dan sebagainya. Nah, itu ilmu ekonomi tidak masuk di sini. Kalau dalam ilmu yang seperti ini, rezeki yang Allah beri jangan dihitung-hitung. Ada duitnya, token habis, gunakan token. Itu diberikan oleh Allah bagi rezeki. Jangan dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung bebetas nanti, oh kan Allah menghitung rupanya. Kalau menghitung rezeki yang kuberikan, ya sudah kubatasi kata Allah sekian gimana rezekinya. Artinya jangan dihitung.
apa berbunyi token, berarti habis. Ada duit, ada, tukarkan ke token. Tiba-tiba susu anak habis, ada duit, ada, tukarkan susu anak, jangan dihitung. Nanti hari ini berapa pengeluaran token, pengeluaran itu jangan dihitung. Karena kalau dihitung, apa perhitungan dengan kita sudah. Watarzuqu man tasya' bighairi hisab. Engkau ya Allah memberikan rezeki kepada orang yang kau kehendaki tanpa ada hitung-hitungan. Maka jangan dihitung rezeki yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah pun tidak berhitungan dengan kita. Dan banyak ulama seperti ini. Contohnya siapa? Yang banyak duit itu ulama tapi berduit sangat, tapi orangnya sederhana. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Beliau suki. Kalau beliau membuat acara-acara, tamu saja. Tamu kalau datang ke rumah beliau tidak ada yang tidak makan. Kalau tamu jauh disembelihkan kambing. Dan beliau punya pencapuran khusus, dapur khusus, banyak pelayan di situ. Karena tamu beliau banyak, setiap datang tamu tidak boleh tidak makan, harus makan. Kalau tamu yang datang tamu jauh, wajib disembelihkan kambing. Kalau kita kan dibeli kambing itu tiap hari bisa terborong pendapatan kita, duitnya keluar. Nah, cuman beliau tidak pernah menghitung beliau, cuman Allah pun memberikan rezeki tidak pernah Allah hitung. Pokoknya ada tamu datang, sembelih kambing, makan sama-sama. Nah, nanti petang-petang datang lagi tamu dari jauh, karena beliau ulama, datang orang ingin bertamu, sembelih lagi kambing. Dan dia pun ada pendapuran khusus. Nah itu tukang masaknya banyak di situ. Nah, ini tergantung, termasuk beliau itu ulama yang dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saking memuliakan tamu itu dimuliakan. Tapi kalau kita seperti itu, kita mau datang ke rumah, datang tengah hari datang ke rumah guru nih, kita pasti makan di sini. Datang tengah hari ke rumah guru makan, esok datang pulang hari ke rumah guru. Lain lagi orang sekarang, orang dulu lain, datang dari jauh sembelihkan kambing. Kalau beliau membuat acara maulid, acara maulid itu satu sewon itu satu provinsi, sewon itu kecamatan. Itu seluruhnya diundang, bukan hitung-hitungan suara, seluruhnya diundang, dan sampai ratusan kambing yang disembelih pada saat acara-acara, terlebih acara maulid Nabi Muhammad SAW. Dari mana rezekinya? Watarzuqu man tasya' bighairi hisab. Wallahu a'lam, Allah yang memberikan rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki kita, memudahkan badan kita untuk beramal ibadah kepadanya, dan dikuatkan iman kita sebagaimana Allah memberikan iman kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.